Nah, kita berdua nih lagi berandai-andai. Betul Om, lagi ngawang-ngawang Om. Lagi mengawang-awang. Dari saya dulu Om ya, saya ngomong ya. Silakan. What if motor bensin, motor BBM ya, di-ban dari seluruh Jakarta. Jakarta dulu deh, jangan daerah lain dulu, Jakarta. What if subsidi itu tidak ada? Oke. Tunggu Om, ini nggak adanya benar-benar dari awal, masyarakat sama sekali nggak dikasih tahu ada subsidi, atau tengah-tengah sekarang. Halo, welcome back to channel Hidrolik. Saya Ibeng. Saya Agan. Nah, kita berdua nih lagi berandai-andai. Betul Om, lagi ngawang-ngawang Om. Lagi mengawang-awang. Kita kasih nama mungkin what if aja ya. Iya betul. Bagaimana jika gitu. Nah, what if. Nah, tentu temanya atau topiknya adalah selalu seputaran tentang kendaraan listrik yang lagi hangat juga. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dong subscribe dulu, like dan share video ini. Ya Om, kita mulai langsung deh Om. Dari saya dulu Om ya, saya ngomong ya. Silakan. What if motor bensin, motor BBM ya, di-ban dari seluruh Jakarta. Jakarta dulu deh, jangan daerah lain dulu, Jakarta. Bisa chaos, kacau, demo di mana-mana kemungkinan besar. Kenapa Om? Ya, yang jelas satu nih, kita lihat dulu dari populasinya. Ya udah Oke. pasti ya. Populasi motor bensin itu di Jakarta mungkin berapa? Kalau nggak salah nih dari data yang lalu kalau nggak salah 6 juta ya. Banyak Itu juga ya. Banyak juga pasti kan. Motor listrik nggak nyampe 10%-nya, paling nggak cuma 1% kali. Iya benar. Sedikit banget ya. Iya. Nah sekarang kalau yang motor BBM-nya ini di-ban gitu ya, nggak boleh beredar di Jakarta, berapa juta motor yang harus dibuang? Oke deh, itu berarti masih demo gitu ya Om ya. Pasti demo. Kemudian yang kedua juga, orang kan masih enggannya beralih dari motor BBM ke motor listrik ya. Dengan tanpa paksaan, jadi artinya secara willing sendiri gitu ya, willingness untuk mengganti gitu. Karena satu adalah pasti belum yakin dengan performanya motor listrik. Orang masih nganggap masih lemot, masih kemudian chargingnya lama, kemudian juga jarak tempuhnya pendek dan seterusnya lah. Sehingga orang masih berasa motor BBM lebih reliable. Ya benar. Itu makanya kalau disuruh dipaksa ganti, ya kalau dengan full power mungkin ya mau nggak mau gitu, tapi kalau nggak pasti demo lah. Oke deh, itu kan dari aspek demonya Om. Ya. Itu negatifnya ya. Positifnya apa Om? Positifnya Kalau misalnya dipaksa dan masyarakat dipaksa ikutnya, apa positifnya? Dan akhirnya nurut. Iya. Pada akhirnya nurut. Iya. Gitu. Efeknya banyak dong. Yang jelas adalah gini, kita ambil contoh misalkan dulu di China, karena motor listrik paling banyak pasti di China ya. Dulu China itu tahun 2000 berapa sih yang waktu dia Olimpiade? 2008? 2008 ya. Beijing. Dulu kan di Beijing itu kondisinya hampir seperti Jakarta, polusinya luar biasa lah ya. Macetnya luar biasa, polusinya luar biasa. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan bahwa untuk Olimpiade tidak boleh motor BBM itu masuk ke areal sama sekali gitu waktu itu ya. Sehingga akhirnya orang mau nggak mau pakai sepeda listrik atau motor listrik waktu itu ya. Karena tentunya di China tangan besi ya. Akhirnya mau nggak mau menurut. Yang terjadi adalah efeknya penurunan polusi yang luar biasa. Itu dari segi positif itu. Positif udah pasti gitu. Kemudian selain polusi udara yang kita lihat langitnya makin biru ya dulu di Cina sekarang gitu ya. Yang kedua adalah polusi suara. Oh iya benar. Polusi suara ini ya kita harus akuin di Jakarta ini bising banget pasti. Iya betul. Kita kalau berada di samping jalan itu kayaknya berisik banget. Iya, ya untuk apa namanya motor BBM aja yang tanpa dimodif aja udah lumayan suaranya ya, kan dia mufflernya karena kecil nggak bisa se silent mobil gitu ya, apalagi yang udah dimodif benar-benar. Itu orang bilang apa brong-brong gitu ya. Nah, itu kita kalau naik motor BBM tuh antara pengendara sama yang dibonceng di belakangnya ngomongnya udah teriak-teriak. Iya benar. Ya, apalagi yang rumahnya di pinggir-pinggir jalan tuh pasti bising banget lah ya. Jadi dengan dirubah paksa pasti lebih silent tuh. Pasti lebih silent gitu. Ya kita lihat ambil contohnya yang seperti di China ya. Jadi kelihatan banget bedanya gitu semenjak tidak diperbolehkan kendaraan BBM masuk ke wilayah tertentu gitu ya. Itu efeknya luar biasa. Dan itu mungkin yang hampir dicontoh sekarang di India sudah mulai mereka mengajukan proposal di beberapa kota. Saya lupa kota apa. Di Vietnam juga begitu. Jadi ada mulai beberapa kota begitu. Nah, sebetulnya di Indonesia pun pemerintah daerah sudah ada mulai ide seperti itu. Di Bali dulu kan sudah mulai pergubnya ada bahwa wilayah wisata tertentu seperti di Ubud di mana tuh kemudian Kuta kalau nggak salah sama di
Sanur kalau nggak salah itu memang tadinya tidak diizinkan kendaraan BBM. Jadi kalau mau masuk wilayah itu parkir di satu tempat, kemudian ke sananya menggunakan kendaraan listrik. Tapi Pergub itu kan baru istilahnya belum dijalankan, baru idea-idea. Nah, kalau di skala kecil mungkin masih bisa ya, tapi kalau skala Jakarta yang tadi saya bilang populasinya luar biasa, itu kalau benar-benar bisa dijalankan, wah Jakarta harus lebih polusinya turun banget ya. Polusi udara dan polusi suara. Oke. Nah kalau dari saya nih ya, ini saya lagi berandai-andai ini karena carut-marut masalah yang cukup signifikan saat ini yang bikin penjualan motor listrik ini kayaknya drop banget gitu ya. Ini adalah masalah subsidi. Jadi saya berandai-andai nih, Abu-abu, informasinya juga belum jelas. What if subsidi itu tidak ada? Tunggu Om. Ini nggak adanya benar-benar dari awal, masyarakat sama sekali nggak dikasih tahu ada subsidi, atau tengah-tengah sekarang hilang subsidinya? Sudah tidak ada lagi gitu ya? Yang mana nih Om? Dua-duanya. Saya ngebayangin dulu, kalau dari awal tidak ada subsidi, bagaimana menurut Pak Gan? Kalau dari awal nggak ada subsidi, ya fine-fine aja Om, nggak ada masalah. Kita nggak pernah dikasih sesuatu, kita nggak bakal tahu kan? Harga resminya berapa, harga diskon berapa? Ya itu udah, ya nggak bakal ada penolakan masyarakat karena emang nggak ada dari awal. Dan bahkan menurut saya kalau emang dari awal subsidi itu nggak ada, adopsi kendaraan listrik terutama motor Om ya, ini kita ngomong motor listrik ya, itu adopsinya bakal meningkat lebih stabil Om per tahunnya Om dibanding sekarang Om. Karena sekarang kalau kita lihat grafik adopsi motor listrik itu sempat naik, terus pas ada subsidi langsung naik signifikan sekali, terus pas subsidi dicabut langsung drop sekali. Di bawah yang seharusnya istilahnya. Jadi nggak stabil ya? Nggak stabil, karena masyarakat ngarep, wah waktu itu udah pernah ada subsidi. Ya kan? Sekarang kalau saya beli dulu, rugi dong nanti ke depannya. Nah itu kalau yang sekarang nih, yang sekarang ya. Jadi pada nunggu ya? Pada nunggu, betul. Tapi kalau dari awal nggak ada subsidi, mereka ya sudah. Ya nggak tahu, ya udah saya butuh, saya beli sesuai dengan kebutuhan saya. Malah tiap tahun yang ada pasti naik stabil. Nah ini kan sebetulnya subsidi ini sebetulnya adalah bukan subsidi, sebenarnya bantuan pemerintah namanya ya. Yang akhirnya bolehlah kita kategorikan dengan istilah subsidi gitu ya. Itu kan tujuan pemerintah sebetulnya adalah rangsangan supaya orang tertarik untuk membeli kendaraan listrik, terutama motor listrik ya. Karena anggap aja seperti diskon lah gitu ya. Jadi seperti diskon. Berarti kalau kita beli barang, kalau dari awal memang nggak ada diskon, orang fine-fine aja. Emang nggak tahu ada diskon kan? Ya, karena memang nggak ada diskon. Betul. Nah, cuman apakah itu menarik buat masyarakat? Nggak ada diskon dari awal gitu. Ya menurut saya fine-fine aja Om, karena emang nggak dikasih tahu bakal ada diskon ya kita tetap beli. Kalau kita sandingkan harga ya sebelum subsidi dengan setelah diberi subsidi, sebetulnya harga sebelum subsidi itu masih reasonable nggak sih? Ya menurut saya untuk beberapa motor listrik reasonable sih. Nggak semua, tapi kebanyakan motor listrik harganya ya udah reasonable sih Om. Reasonable ya? Iya. Dan buat orang masyarakat lebih baik ya udahlah, memang harganya segitu gitu ya? Betul. Ya, ini menyambung nih Om ke yang pertanyaan kedua tadi. Kalau sekarang di stop subsidinya, pemerintah ngomongin nggak bakal ada lagi dan nggak bakal pernah ada lagi subsidi motor listrik gitu ya. Yang sebenarnya sih iya Om ya. Karena dari tahun lalu dibilangin akan ada subsidi sampai sekarang kenyataannya nggak turun-turun kan? PHP. Nah. Jadi ini yang bikin apa namanya salah satu ya alasan penjualan motor listrik turun drastis adalah setelah subsidi dihapus, kemudian muncul lagi wacana bahwa akan ada subsidi lagi sehingga masyarakat menunggu-nunggu. Betul. Gitu. Nah, ini kapan nih turun? Udah nanti tunggu aja, lumayan kan potongan 7 juta. Betul. Gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalnya pemerintah beneran umumin, nggak bakal ada subsidi lagi. Pabrikan seneng Om. Seneng. Mereka punya kepastian. Udah, nggak bakal ada subsidi lagi. Lu mau beli motor sekarang. Harganya sudah segini. Harganya udah segini. Nah, kalau sekarang ya pabrikan motor di PHP. Masyarakat di PHP juga. Apalagi pabrikan motor yang masyarakat, daripada gue beli bulan sekarang, gue tunggu dah 4 bulan, 5 bulan ke depan. Ada potongan 7 juta. Ada potongan 7 juta. Emangnya pabrikan motor nggak perlu gaji karyawannya sekarang? Ya. Jadi produksi tetap, tapi penjualannya mandek ya. Iya betul sekali. Jadi buat mereka butuh kepastian sebetulnya ya, betul. Untuk produsen ya. Dan untuk masyarakat juga butuh kepastian sebenarnya ada nggak sih? Kan istilahnya gini, gue beli sekarang apa beli nanti nih? Beli sekarang apa beli nanti nih? Begitu dulu ya. Ya memang itu sisi negatifnya dari ketidakpastian subsidi. Betul.
Nah, Om, sekarang dari saya lagi Om, pertanyaan lagi Om. What if pabrikan motor Jepang yang banyak di Indonesia lah, itu serius ngegarap EV di Indonesia? Itu what if ya? Iya. Jawabannya nggak mungkin. bukan begitu. Kalau itu terjadi gitu sebetulnya buat masyarakat senang-senang aja karena banyak pilihan dan mereka sudah rata-rata ya masyarakat Indonesia itu sudah yakin dengan produk-produk yang sudah lama beredar di Indonesia yang notabene adalah kebanyakan pabrikan dari Jepang ya. Betul. Walaupun ada dari India, ada dari Eropa dan sebagainya, tapi yang menguasai pasar motor itu adalah pasti dari produsen Jepang ya. Betul. Dan kalau produsen Jepang ini beneran serius menggarap EV dan mereka beralih ke kendaraan listrik begitu ya, buat masyarakat malah senang-senang aja, bahkan lebih yakin ya karena wah brand gue yang gue pakai ternyata bikin juga EV. Oke, begitu. jadi malah adopsinya bakal lebih signifikan di Betul. Indonesia. Tapi itu unlikely sekali. Ya, unlikely karena dari perusahaan Jepangnya ini sendiri sepertinya ada keengganan untuk pindah langsung ke EV karena banyak hal gitu. Yang pertama adalah dari resource-nya yang mereka harus banyak matikan. Contoh adalah gini, pabrik-pabrik yang metalurgi untuk piston apa segala macam dan lain-lain. Hilang semua ya. Itu akan hilang. Kemudian benar. Juga banyak lah. Jadi banyakan yang sementara kita tahu bahwa pabrikan Jepang itu line up-nya semuanya iya, Jepang ya. Dia interconnected semua ya. Interconnected semua. Jadi kalau kita bicara salah satu merek contoh misalkan Honda, maka yang di line up untuk produksinya itu adalah semua yang berpartisipasi di situ pasti juga pabrikan notabene partnership dengan Honda. Oke. Dan pasti saya yakin seyakin-yakinnya sebagian besar juga pasti adalah Jepang. Oke. Ya. Dan kalau itu hilang berarti pemasukan untuk negaranya sendiri berkurang drastis ya. Berkurang drastis, kemudian juga dari brand itu sendiri pasti juga banyak sekali kehilangan ya macam-macam lah usahanya yang hilang. Jadi mereka merasa enggan gitu ya karena mereka sudah sangat kuat di situ. Beda halnya mungkin dengan brand-brand yang non Jepang lah ya. Misalkan yang dari India atau yang dari Eropa atau yang dari Amerika. Itu sudah mulai banyak juga yang beralih ke EV walaupun nggak full power ya. Jadi kesimpulannya gini Om ya, itu sangat unlikely. Tapi karena ini what if, kalau misalnya emang benar jawabannya adalah adopsi motor listrik bakal jauh lebih tinggi. Lebih tinggi karena masyarakat lebih senang lah. Karena masyarakat sudah yakin dengan udah yakin karena udah teruji track recordnya di Indonesia dan servisnya juga bagus, udah puluhan tahun ya di sini ya. Ya, semuanya positif sebenarnya sih. Semua positif. Tapi sekarang pabrikan Jepang itu bahkan bukan setengah hati Om, lebih kurang dari setengah hati. Seperempat hati. Ya contohnya beginilah, Honda sudah mulai dengan ada produk motor listrik gitu ya. Tapi setengah hati dengan harga yang tinggi, kemudian tiba-tiba diskon rendah, cuma sebentar berapa hari doang. Tuh nge-PHP banget balik gitu. lagi ke harga aslinya begitu kan ya. Saya tidak tahu strategi marketingnya apa, tapi yang jelas bahwa kayaknya sih nggak serius banget untuk menggarap di kendaraan listrik. Walaupun di Jepangnya sendiri kendaraan listrik yang motor listrik juga Honda juga bikin banyak ya. Iya, gitu. iya. Tapi untuk di Indonesia mereka mungkin masih enggan gitu karena produk motor listrik motor BBM-nya aja udah sangat laku dan secara tadi saya bilang line up produksinya juga udah established, mereka sulit untuk berubah ya namanya ya. Jadi dari dulu tuh selalu perusahaan yang udah established, udah supply chain-nya udah tercipta dengan baik, itu susah banget buat gerak Om ya. Betul. Karena bawaannya banyak banget di belakang. Betul. Gerbongnya banyak. Iya. Gerbongnya banyak. Jadi kalau ini dirubah banyak gerbong yang lepas. Oke. Nah, gimana nih menurut teman-teman pembahasan what if kita hari ini? Teman-teman ada yang setuju apa nggak setuju? Boleh komen di bawah ya. Atau kalian punya pendapat lain juga boleh komen di bawah. Nanti biar bisa kita bahas juga. Atau kalau teman-teman punya what if yang lain atau punya saran apa yang harus kita bahas, boleh juga komen di bawah. Ya. Kasih tahu kita kalau memang punya saran, misalkan, ini ada topik menarik nih buat what if. Ya, gitu ya. boleh komen di bawah tuh. Nah, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.